Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Nuril Iman, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Partiwi. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Pra-observasi. Percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Observasi. CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Pasca observasi, pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Iman, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Fajar Purnomo selaku fasilitator. Yang saya hormati pula Ibu Partiwi selaku pengajar praktik. Saya hari ini akan melakukan supervisi akademik dengan rekan saya. Saya Liawati selaku wali kelas 4A. Selamat siang Bu Lia. Siang Pak Nuril. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Maaf nih Bu, apakah Bu Lia sibuk hari ini? Alhamdulillah kebetulan hari ini sedang tidak sibuk. Anak-anak sudah pulang, administrasi juga alhamdulillah sudah selesai. Oke, baik Bu Lia, bisa saya minta waktunya sebentar? Boleh Bapak, silakan. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi akademik ya Bu di kelas Bu Lia. Dalam rangkaian supervisi akademik itu ada pra-observasi, ada observasi dan pasca observasi. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol sebentar nih dengan Bu Lia berkaitan dengan pra-observasi ya Bu. Jadi supervisi akademik ini mohon maaf bukan untuk menggurui atau mencari kesalahan Bu Lia ya, tapi kita akan mencari solusi dari beberapa permasalahan yang Bu Lia hadapi dalam pengembangan diri dan kompetensi pembelajaran. Nah, tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Bu Lia mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar. Di sini Bu Lia dapat bercerita, kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Nah, di kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Lia dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, kira-kira apa nih yang Bu Lia harapkan? Ini kesempatan yang luar biasa. Sebelumnya Pak, terima kasih Pak Nuril karena saya bisa ngobrol dengan calon guru penggerak Angkatan 7. Di sini saya berharap dengan ngobrolnya bersama Pak Nuril, saya bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Saya bisa menambahkan wawasan, pengalaman, dan bisa bertukar pendapat dengan Pak Nuril. Oke, jadi Bu Lia harapkan itu untuk kita saling berbagi informasi ya Bu, dan sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Lia lakukan besok ya. Nah, semoga saya bisa membantu ya Bu. Semoga Bu Lia juga merasa tidak terbebani dan senang ya dengan kegiatan observasi ini. Kalau boleh tahu, Bu Lia mengambil materi pelajaran apa nih Bu? Besok pembelajaran matematika, materinya tentang mengukur dan menggambar sudut. Oke, jadi besok muatan pelajarannya matematika, materinya tentang pengukuran sudut dan menggambar sudut ya. Oh ya, kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran dari yang sudah Bu Lia siapkan? Dari materi mengukur dan menggambar sudut ini ada 3 target yang saya ingin capai. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menentukan ukuran sudut dalam satuan baku dengan benar menggunakan busur derajat secara mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu menggambar sudut dengan menggunakan busur derajat secara tepat. Yang terakhir, ketiga, peserta didik mampu mengukur sudut yang telah digambarnya sendiri dengan menggunakan busur derajat secara tepat. Baik, berarti tadi ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai murid. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan ukuran sudut dalam satuan baku dengan benar menggunakan busur derajat secara mandiri. Yang kedua, siswa mampu menggambar sudut dengan menggunakan busur derajat secara tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu mengukur sudut yang telah digambarnya dengan menggunakan busur derajat secara tepat. Nah, di sini kan Bu Lia sudah melakukan beberapa persiapan ya Bu untuk kegiatan pembelajaran besok.
Apa saja persiapan yang sudah Bu Lia lakukan sampai saat hari ini? Alhamdulillah proses perangkat pembelajaran mulai dari RPP, kemudian materi ajar, media pembelajaran dan LKPD sudah berjalan. Oke, sudah lengkap sekali ya Bu Lia rencanakan dan persiapan terkait pembelajaran besok. Nah dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Lia kesulitan nih dalam menyampaikan dan murid juga sulit memahami. Berkaitan dengan apa ya Bu kira-kira? Anak-anak itu kebetulan kelas saya 25 siswa ya Pak. Dengan 25 siswa ini kemampuan mereka beragam. Beragam ya, Jadi betul. disitulah saya yang sedang memikirkan bagaimana strategi yang tepat agar anak ada yang susah, ada yang mudah, sedang bisa dapat memahami pelajaran ini dengan benar, dengan cepat. Oke, jadi yang Bu Lia sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar murid juga ya Bu. Di sini sudah melihat antara lain ada murid yang tadi keterampilan memahami pelajarannya bagus, ada yang sedang-sedang saja, dan ada juga yang kurang atau kesulitan. Nah, terkait dengan kesiapan belajar murid ini, tentunya Bu Lia punya strategi atau model pembelajaran dan atau metode pembelajaran yang akan Bu Lia gunakan terkait dengan materi mengukur dan menggambar sudut. Coba Bu Lia bisa ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Lia lakukan besok. Dengan beragamnya kemampuan murid, saya berusaha mencari strategi agar siswa-siswa ini bisa paham. Betul. Yang pertama saya dengan menggunakan PowerPoint, menyampaikan materi PowerPoint. Lalu ada juga dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian media pembelajarannya menggunakan busur derajat. Lalu saya juga akan membuat anak ini dalam bentuk kelompok. Jadi tiap anak nanti bisa membantu teman yang lainnya dalam kelompok tersebut. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Lia ini tadi sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraga yang akan digunakan besok, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti Bu Lia nanti sudah menghitung juga ya Bu sebelumnya ukuran dari masing-masing sudut yang akan diukur dan dibuat oleh murid. Oke, bagus sekali Bu. Jadi nanti ada beberapa murid yang tergolong sulit memahami pelajaran, dibantu diajarkan lagi oleh temannya yang satu kelompok ya Bu ya, supaya pemahaman mereka sama-sama paham ya dan bisa membuat sudutnya. Di sini saya juga melihat bahwa Bu Lia sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar murid. Berarti Bu Lia sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan Ibu. Di sini saya melihat bahwa alat peraga yang digunakan ini nanti murid mengukur sudut dan membuat sendiri gambar sudutnya. Nah, bantuan seperti apa yang akan Bu Lia berikan terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi Bu, kepada anak-anak? Selain dengan menggunakan media yang tadi ya Pak, PowerPoint, video, kemudian medianya, saya juga pastinya akan mengajarkan kembali dengan papan tulis yang menggambar dan mengukur sudut. Sebelumnya saya sudah mengukur sudut yang saya pastikan ukurannya. Setelah itu di antara tugas kelompok nanti, bimbing saya akan juga akan membimbing anak-anak antara yang satu dengan yang lainnya, memastikan anak-anak ini paham dalam materi yang akan saya sampaikan. Jadi Bu Lia sudah ada pandangan ya Bu untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin. Nah, Bu Lia sudah menyampaikan terkait dengan apa yang Bu Lia siapkan. Ini pasti ada beberapa hal yang masih kurang ya Bu. Iya. Menurut Ibu apa yang kurang dari pembelajaran yang akan dilaksanakan? Perangkat ini masih dalam proses ya Pak, jadi betul. masih terus bisa saya selesaikan karena masih dalam proses. Kira-kira Bu Lia kapan mau melengkapi yang kurang tadi Bu? Setelah ini insya Allah saya akan selesaikan. Oke. Kalau boleh tahu siapa yang bisa membantu Bu Lia dalam mengerjakan ini? Karena di sini ada kelas 4-nya ada 2 paralel, maka saya saling bertukar pengalaman, minta pendapat dengan guru kelas 4 yang satu, kemudian juga dengan guru-guru yang lain dan dibantu juga dengan operator. Insya Allah nanti akan saya bantu Bu Lia juga ya Bu untuk kebutuhan pembelajarannya, yaitu berupa alat peraga, laptop, fokus atau proyektor, dan juga pengeras suara yang masih kurang ya. Baik Pak Nuril, terima kasih sebelumnya atas bantuannya. Sama-sama Bu Lia. Tadi Bu Lia kan sudah menceritakan ya bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan untuk persiapannya. Tentunya dari proses pembelajaran ini dari Bu Lia sendiri ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan supervisi akademik yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu mengenai pengembangan kompetensi Bu Lia. Yang bisa saya bantu berkaitan dengan area pengembangan apa ya Bu kira-kira yang ingin ditingkatkan? Untuk pengembangan kompetensi yang pertama yang saya ingin terus tingkatkan ya Pak, kita selaku guru, kompetensi secara intelektual. Yang kemudian yang kedua kompetensi emosional. Intelektual apa tujuannya? Karena saya ingin bagaimana caranya bisa mendapatkan strategi
strategi agar anak-anak dapat memahami materi yang akan saya sampaikan. Kemudian emosional, namanya anak-anak ya Pak, macam-macam beragam. Ada yang sangat menguji kesabaran kita, sudah dijelaskan berulang-ulang masih belum jelas lagi. Jadi disitulah yang saya masih terus akan tingkatkan. Oke, jadi yang saya tangkap di sini, Bu Lia, yang pertama ingin mengembangkan kemampuan mengajar terkait dengan kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional dan pedagogik. Kemudian yang kedua, Bu Lia ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam menghadapi keberagaman karakteristik murid, karena memang terkadang emosi kita suka terpancing ya Bu, dan tidak sabar apabila ada murid yang sudah diterangkan beberapa kali tapi tidak paham juga. Oke, bagus sekali Bu Lia. Nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi ya dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang akan Bu Lia tingkatkan, pasti ada strategi nih dari Bu Lia yang sudah disiapkan. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak seperti apa strateginya? Mungkin untuk perangkat pembelajaran ya Pak, perangkat pembelajaran di sini harus saya tingkatkan. Karena apa? Anak-anak ini lebih memahami pada media-media pembelajaran yang konkret. Karena dengan seperti itu mereka akan lebih paham. Oke, baik. Nah, terkait dengan strategi yang mau dikembangkan tentang kompetensi sosial emosional ya Bu, apa strategi yang Ibu siapkan untuk menghadapi tadi itu? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap, kemudian metode pembelajaran yang menyenangkan, supaya nantinya saat pembelajaran anak-anak itu mudah memahami. Kemudian untuk emosionalnya saya akan berusaha untuk mengontrol emosi, mengontrol kesabaran terhadap anak-anak yang beragam. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap tadi dari awal pembicaraan kita ya Bu, tadi menyampaikan bahwa adanya perbedaan LKPD ya Bu yang diberikan kepada murid. Bisa diceritakan Bu tentang LKPD yang berbeda ini tadi? Saya menyiapkan LKPD yang menantang tapi mudah, agar anak-anak merasa tertantang mengerjakannya tapi dia percaya diri bahwa mereka itu bisa. Kemudian juga saya akan berusaha mengontrol emosi saya dalam membimbing anak-anak yang beragam tadi, yang mungkin yang sulit memahami, saya akan lebih sabar menghadapinya dan menyiapkan media-media yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, jadi dari yang tadi sudah Ibu sampaikan ada beberapa yang harus saya garis bawahi, yaitu bagaimana cara kita mengontrol emosi ya. Kalau semua murid mengikuti gurunya kan tidak bisa ya, karena karakter murid itu berbeda-beda ya Bu. Jadi Bu Lia sudah bagus sekali, sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu membedakan antara tugas yang akan diberikan kepada murid dalam pembelajaran berdiferensiasi tentang diferensiasi konten, yaitu bahan ajarnya yang berbeda. Nanti juga ada diferensiasi proses ya, dengan mengukur dan membuat sudut sesuai masing-masing kelompok. Oke Bu Lia, bagus sekali. Di sini insya Allah saya akan membantu Bu Lia dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Semoga nanti saat kegiatan observasi Bu Lia bisa berjalan lancar dan sukses ya Bu, menerapkan apa yang semua sudah Ibu siapkan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai dan ketika observasi selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Lia ya. Apa sih yang belum terlaksana dan apa yang sudah terlaksana, kemudian rencana pengembangan diri Bu Lia untuk jangka panjangnya itu bagaimana dari kegiatan ini. Nah, untuk pelaksanaan observasinya kapan nih Bu Lia? Insya Allah hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 saya siap. Oke, berarti observasinya hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 ya. Ibu sudah siap untuk observasi di kelas Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Lia atas waktu dan kesempatannya. Semoga tidak ada halangan apapun sehingga besok kita akan bertemu di kegiatan observasi di kelas. Pak Nuril, terima kasih juga atas bimbingannya. Semoga berjalan dengan lancar observasi besok. Oke, demikian kegiatan coaching pra observasi supervisi akademik dengan rekan sejawat saya Ibu Liawati. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semangat nih. Selamat pagi. Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini,
pembesaran sudut. Ya. Kemudian dari lagu ini kita bisa tahu bahwa ada 3 jenis sudut, yaitu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Lebih kecil, artinya kurang dari. Berarti ini sudut lancip. Kalau lebih, berarti sudut tumpul. Kemudian ada 3 bagian sudut yang sudah tadi kita di awal kita pelajari. Apa saja bagian sudut? Titik sudut. Apa lagi? Kaki sudut. Lalu apa lagi? Daerah sudut. Berapa titik sudutnya? 1. Berapa kaki sudutnya? 2. Sudah paham sampai sini? Sudah, kita lanjutkan. Ya. Berikutnya kita mau ukur sudut. Nih caranya, contohnya ada sudut. Nanti boleh Anda gambar sudut. Ya, setelah itu nanti kalian coba ukur. Ya, sudah paham belum nak? Tentang mau ukur sudut, unsur-unsur sudut. Lalu apa lagi? Menggambar sudut. Sekarang kita kerjakan lembar kerjanya. Tiap kelompok mengerjakan tiap kelompok, nanti maju kita bahas. Ya. Ya, ini masing-masing. Yo, dibagi-bagi. Ada 5 nomor, masing-masing kerjakan. Jangan mengerjakan sendiri. Dikerjakan bersama, didiskusikan. Didiskusikan bersama. Yo, didiskusikan bersama. Waktunya. Waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, kertasnya sekarang kita bahas bersama, presentasikan. Mulai dari sini. Yuk, yuk. Sini yuk, maju yuk. Ya. Mulai dari nama sudut. Sudut atau ya, selanjutnya kaki sudut. Kaki sudut RO dan OS. RO dan OS. Berikutnya titik sudut. Dikerjakan kelompok hadir. Nih ya, angkanya ya tepat di angka 115. Jadi jawaban kelompok Rio benar. Untuk pembelajaran hari ini kita ulangi bersama, kita simpulkan bersama-sama ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mulai dari apa tadi awal? Unsur-unsur sudut kita pelajari hari ini. Sekarang keluarkan buku jurnal kalian. Tuliskan apa yang kalian rasakan dari pembelajaran yang telah kalian lakukan hari ini. Apa yang ditulis? Kalian merasa senangkah, sedihkah, atau bosankah? Tuliskan di situ. Senang karena apa? Bosan karena apa? Tuliskan. Atau kalian jadi tambah pengetahuan atau apa? Tuliskan yang kalian. Kalian sudah belajar bekerja sama, harus saling belajar menghargai, ya. Jadi terus belajar. Tidak ada yang sulit kalau kalian selalu belajar. Untuk pembelajaran matematika hari ini sudah selesai. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami pada kesempatan hari ini untuk mengadakan coaching pasca observasi. Saya Iman selaku
akan mengadakan coaching pasca observasi dengan rekan sejawat saya Diawati dan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Fatili. Ya, untuk memulai coaching pasca observasi ini, gimana kabarnya Bu Lia hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Perasaannya hari ini gimana Bu? Alhamdulillah lintas mengajar. Terus mengajar ya, ya. Anak-anak sudah pulang ya. Alhamdulillah sudah pulang semua. Baik Bu Lia, kemarin kita kan sudah mengadakan observasi di kelas ya. Nah, gimana Bu Lia dengan kegiatan observasi kemarin? Apa yang Bu Lia rasakan? Alhamdulillah melihat kegiatan belajar anak-anak dengan aktif, perasaan saya Tenang. kepuasan guru ketika anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran kepuasan seorang guru. Saya belajar atas perencanaan ya Pak, perencanaan dari pembelajaran kelas, itu RPP yang berat, diferensiasi ya yang sudah Bapak bimbing. Iya. Alhamdulillah jadi senang saya. Oke, tadi Bu Lia udah merasa senang ya anak-anak aktif ya belajar di kelas, dan apa yang Bu Lia rasakan tadi ya setelah pembelajaran yang memasukkan unsur pembelajaran berdiferensiasi dan ASP ya pada rangkaian pembelajarannya. Ya, perasaan Ibu gimana setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan ASP? Perasaannya senang. Senang ya? Senang melihat anak-anak, jadi kita benar-benar bisa tahu apa ini kebutuhan si anak. Iya, Yang betul. mana memiliki kebutuhan yang berbeda, kita pun memberikan proses pembelajaran yang berbeda. Ya, jadi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Jadi antara siswa-siswa itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kemampuan dan ininya ya, bakatnya ya. Baik. Lalu hal apa nih yang menjadi kendala Bu Lia ya saat pelaksanaan proses pembelajaran kemarin? Kendala kemarin itu manajemen waktu ya Pak. Manajemen waktu. Karena kita terbagi dulu selama setelah itu ada pelajaran di luar studi yang akan masuk. Kita harus benar-benar mengatur waktunya agar proses pembelajaran bisa tuntas. Oh, begitu. Jadi kemarin itu terbentur dengan waktu ya, Iya. karena ada guru mata pelajaran yang sudah menunggu juga, jadi Ibu belum terbatas sebenarnya. Ya. Lalu selain itu apalagi Bu yang kurang menurut Ibu? Misalkan dari segi evaluasi apakah Kita sudah bisa terlaksana? menggali prosesnya ya, Prosesnya. kita mencari proses lagi yang lebih banyak lagi agar kita tahu si anak ini butuhnya seperti apa dengan mempertimbangkan materi yang akan disampaikan dengan anak. Oke, betul. Lalu dengan yang kompetensi sosial ekonomi sosial emosional anak itu apa yang kemarin Ibu sudah perbuat ke anak-anak? Kita memberikan kita memberikan tips semangat motivasi Semangat, ya, buat betul. anak-anak supaya yuk terbantu semua. Ya, betul. Jadi semua anak itu merasa termotivasi, semangat untuk terus belajar ya. Baik. Lalu apa nih yang menurut Bu Lia sudah baik atau berhasil dalam pembelajaran kemarin Bu? Dibilang berhasil itu keberhasilan dilihat dari anak-anak ya Pak. Betul ya. Jika anak-anak itu bisa aktif, bisa merasa saya senang belajar, disitulah kita merasa berhasil. Ya, jadi kemarin melihat anak-anak berani saling tanya jawab, berani maju, berdiskusi, lalu mempresentasikan, itu saya anggap anak-anak sudah luar biasa. Oke. Betul, itu suatu hal yang positif ya dan penyemangat buat kita selaku guru ya. Anak-anak aktif terlibat dalam kelompok dan juga berani tampil di depan ya mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Lalu bagaimana nih Bu kalau misalkan ada anak yang di kelompok tersebut masih kurang aktif, dia hanya menyendiri, tidak ikut terlibat dalam kelompok, itu bagaimana? Dari kita si gurunya ya, si gurunya ayo kita meningkatkan anaknya, kita bantu, kita bimbing, kita fokus. Lalu kita juga memotivasi ke teman-temannya yang lain. Ayo dampingi temannya, kita harus saling mengisi karena tiap anak pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi bagi yang kurang ini kita mengajak teman-teman yang sudah bisa menjadi tutor supaya ya, Iya. didampingi oleh guru ya, supaya semua murid yang ada di kelompok itu terlibat aktif dan bisa memahami pelajaran yang disampaikan. Oke. Lalu hal positif apa nih yang sudah Bu Lia lakukan selama proses pembelajaran kemarin itu? Saya melihat dengan proses pembelajaran yang berbeda
tuh kemarin termotivasi dengan pembelajaran berintegrasi yang sudah lakukan ya, baik itu yang dia gaya belajarnya audio visual ataupun yang hanya audio ya, mereka bisa melakukannya dengan kemampuan anak-anak ya. Nah, lalu hal positif apa lagi selain yang tadi Ibu sudah sebutkan? Anak-anak terlihat termotivasi ya Pak, ketika ada soal siapa yang mau maju, mereka berlomba-lomba langsung untuk menjawab. Mereka dengan percaya diri tampil, ini saya bisa menjawab. Bahkan kemarin ini ya, sampai rebutan Iya. rebutan kelompok Bukan ingin maju hanya duluan ya. maju. Karena mereka merasa percaya diri setelah proses pembelajaran mereka yakin bisa. Alhamdulillah Bu, berarti Alhamdulillah. pembelajarannya sudah berhasil sukses ya, menarik anak-anak untuk belajar aktif dan menyenangkan ya, terlibat dengan kelompoknya ya. Nah, apa yang Buya tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya nih? Untuk pembelajaran satu mungkin kreativitas dari prosesnya, yang proses pembelajaran harus ditingkatkan. Yang kedua mungkin pengatur waktu manajemen waktunya, saya akan atur lagi supaya target tuntas dalam setiap pembelajaran. Baik, di samping itu ada hal lain yang mungkin Ibu mau tingkatkan lagi untuk pembelajaran seperti media pembelajaran atau yang lainnya? Pasti ya Pak, medianya pasti kita harus tingkatkan. Kemudian juga mungkin pengetahuan saya nih selaku ada Bapak, saya bisa banyak kita bimbingannya agar kita semua bisa meningkatkan kompetensi kita terlebih untuk anak-anak. Nah, lalu apa yang akan Buya lakukan ke depannya untuk pengembangan kompetensi Buya ya, misalkan dengan mengikuti seminar atau webinar atau apa? Kira-kira apa yang direncanakan Buya untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Terus belajar ya Pak. Pertama mungkin di orang-orang terdekat kita, Betul. seperti ada Bapak, saya akan sering belajar sama Bapak. Kemudian mungkin kalau ada webinar kita ikuti, ada diklat-diklat kita bisa ikuti karya. Yang jelas kita berusaha apapun kita lakukan untuk pembelajaran anak-anak di sekolah kita biar bisa maksimal. Jadi intinya kita selaku guru tetap belajar hayati ya, sepanjang hayat kita masih ada, kita terus belajar ya, bagaimana mengembangkan kompetensi kita ya Bu. Jadi kita peroleh dari pelatihan-pelatihan, kita mungkin berbagi dengan teman-teman rekan guru lain ya, dan coba kita terapkan kepada anak-anak ya. Oke. Lalu apalagi Bu kira-kira, apa sudah cukup yang perlu dikembangkan lagi? Ambil nilai nih Bu ya, dari apa antara range nilai 1 sampai 10 nih. Kalau 10 itu kan sudah sempurna ya. Sempurna, ya. Nah, dari bilangan 1 sampai 10 itu Ibu kira-kira sudah dari posisi berapa sekarang? Jadi saya menilai diri sendiri Iya, ya, betul. atas usaha saya ya. Betul, ya. Kalau saya saat ini masih berada di rentang 7. Oh, 7, gitu ya. Pak. Saya masih pengen terus berusaha. Kita kalau untuk sempurna 10 mungkin minimal bisa 9, kita Iya. bisa yang mungkin untuk meningkatkan pengembangan diri. Oke, baik, berarti Buya sekarang sudah di posisi 7 ya, itu sudah lumayan bagus. Nanti mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk menuju 9 mungkin Bu ya. Dengan cara tadi mengikuti banyak pelatihan, seminar-seminar, maupun webinar ya. Oke, terima kasih banyak ya Buya atas Sama-sama, Bapak. waktu dan kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Intinya kita jangan pernah putus asa untuk saling berbagi. Terima kasih atas ya. bimbingan Bapak. Betul. Saya juga nambah pengetahuan baru, tambah ilmu baru. Terima kasih banyak kepada Bapak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.